semuanya, welcome back to Podcast Prabu Our World Podcast. Dengan aku Naya, dan di sini bukan cuma aku aja loh. Di sini kita ada guest star. Halo Mem. Halo Nea. Apa kabarnya nih Mem? Baik. Kalau boleh tahu kesibukan Mem saat ini lagi ngapain aja nih? Ya, saat ini saya bertugas sebagai kepala sekolah di SMPK BPK Penabur Bandar Lampung. Selain itu saya juga membantu di Lapendik Yayasan dan juga tim Renstra seperti itu. Dan saya juga aktif untuk membuat tulisan-tulisan rangkuman di Revo Indonesia. Wah, hebat banget gak sih teman-teman? Nah ya Mem, kalau Mem udah ngajar di Penabur sejak tahun berapa nih? Saya itu dari masih kuliah, dari 2001 sambil kuliah sambil ngajar. Tapi waktu itu masih jadi guru honor, jadi masih paling seminggu 1 kali 2 kali aja gitu, belum setiap hari. Berarti udah lama ya Mem? Lama pasti banget. juga ketemu banyak tipe murid ya? Iya benar. Dan juga pasti ada yang seperti tema yang kita bahas ini kayak inferior itu pasti banyak Mem temuin. Ya ada pasti. Nah ya menurut Mem, arti inferior itu apa sih? Ya inferior itu semacam perasaan rendah diri ya gitu. Jadi orang yang merasa bahwa kok saya ini kurang, kok saya ini nggak bisa seperti orang lain, seperti itu. Walaupun sebenarnya perasaan inferior itu wajar ya, dan itu pasti dimiliki setiap orang. Walaupun orang tersebut kelihatannya pede seperti itu, tapi itu pasti perasaan inferior itu pasti dimiliki setiap orang begitu. Cuman kadarnya aja. Iya. Gitu kadarnya. Kalau yang dia udah sampai yang kompleks, nah itu baru kita perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri begitu. Kalau dari Mem sendiri ada pengalaman gak nih? Misalnya dulu pernah ngalamin kayak gitu? Wah banget. Jadi dulu saya itu waktu kecil kan berkulit hitam tuh. Sampai sekarang sebenarnya. Gitu. Terus juga dari keluarga yang mungkin bisa dibilang kurang mampu, karena kan ayah saya guru gitu. Jadi ayah saya guru, itu rumahnya aja kami tuh masih kontrak pindah-pindah. Dulu WC aja harus numpang loh di rumah tetangga gitu. Jadi benar-benar merasa apa yang nggak percaya diri begitu. Terus di sekolah itu saya dapat sering dipanggil kalau nggak si hitam, WOH, Wiwi orang hitam. Ada yang manggil saya karbon. Terus ada lagi, pokoknya macam-macam deh gitu. Ada yang manggil saya boneka kayu, karena saya dulu itu kaku banget orangnya gitu. Gitu. Jadi ya pokoknya macam-macam gitu. Dan itu saya sih dulu menerima itu ketawa-ketawa aja, tapi sebenarnya kalau di rumah aduh nangis gitu. Sedih sekali. Jadi perasaannya benar-benar down banget. Iya, ngedrop. Kalau itu penyebab rasa kayak gitu tuh apa sih Mem? Ya itu bisa jadi karena bisa ada tekanan juga dari luar gitu, seperti misalnya itu tadi ejekan-ejekan atau bullying. Dan tapi bisa jadi juga karena kita merasa itu adalah sebuah kekurangan gitu. Padahal kan kalau saat ini yang namanya warna kulit, perbedaan ras atau dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan hal yang perlu membuat kita menjadi rendah diri begitu. Iya, perasaan kita punya bakat masing-masing. Ya benar. Kalau misalnya kan banyak nih ya teman-teman yang mungkin ngerasa kayak, apalagi di sekolah kita mungkin banyak yang ngerasa, oh aku nggak ada bakat di sini, aku nggak ada bakat di sana gitu. Cara ngatasin hal kayak gitu gimana ya? Terkadang mungkin kita nggak bisa lihat sendiri, tapi mungkin kadang kita juga butuh bantuan orang lain untuk melihat gitu. Dan itulah peranan orang tua, peranan guru, peranan orang-orang di sekitar gitu untuk membantu anak tersebut. Misalnya si anak memang bingung gitu, apa sih yang jadi bakatku gitu, dan bisa jadi dia nggak sadar tapi orang lain bisa melihat bakat itu dalam dirinya gitu. Jadi dia mungkin boleh dia bertanya ke teman, boleh bertanya ke guru, apa sih yang menjadi kelebihanku untuk aku kembangkan. Misalnya dia sendiri belum bisa menemukan gitu, dan saya yakin orang lain tuh pasti bisa membantu. Iya, kadang malah ada anak yang minder duluan kan, jadi nggak mau sama sekali inisiatif. Padahal orang lain ngelihat dia bisa gitu sebenarnya. Terus apalagi masa-masa SMP ini kan banyak yang feeling kayak gitu. Kalau misalnya cara ngembangin bakat kita di bidang tertentu gimana sih Mem? Harus tekun. Ya jadi ada anak-anak yang mungkin berbakat tapi karena dia nggak tekun gitu,
nggak dijalani setiap hari gitu, gampang bosan, ya mungkin dia nggak akan bisa berkembang. Biasanya yang bisa berkembang tuh bahkan ada anak yang sepertinya nggak berbakat di bidang itu karena dia tekun, dia rajin latihan gitu, dia rajin mencoba. Kalau misalnya dia senangnya nyanyi, ya dia mau untuk tampil gitu, itu akan lebih mudah untuk bakatnya bisa berkembang. Iya, iya betul Mem. Cuman kayak ada beberapa yang gak mau show up diri sendiri gitu. Dia masih malu. Sebenarnya malu itu perasaan yang wajar ya. Dulu mem juga kayak gitu. Nah itulah peranan orang-orang di sekitarnya sih sebenarnya. Gitu. Apalagi kalau di SMPK BPK Penabur ini kan guru itu berperan sangat penting gitu. Bahkan untuk kayak misalnya kita mengadakan kegiatan penampilan antar kelas, mungkin mereka nggak berani tampil sendiri, tapi kan dengan tampil rame-rame mau nggak mau mereka akan tampil, ya kan sering banget kan penampilan antar kelas gitu, yang tadinya malu mau nggak mau, aku kan harus ini nih untuk kelasku gitu. Jadi dari hal-hal sederhana itulah bantuan-bantuan dari orang sekitarnya untuk membantu si anak supaya lebih percaya diri gitu. Dulu Nea juga kayaknya pemalu, iya sekarang bisa menang lomba apa namanya bahasa Inggris ya, speech segala macam itu Mem luar biasa ya. Iya dulu takut banget ya ngomong, gak tau kenapa. Sekarang ngomong jadi ketua OSIS gitu kan, mungkin dari Nia sendiri bisa merasakan itu ya gitu, perkembangan itu gitu. Jadi saya yakin setiap anak pasti bisa gitu. Nah kalau misalnya dari Mem itu penyebab rasa inferior secara umum itu gimana ya Mem? Ya biasanya orang yang inferior itu ada karena dia cacat secara jasmani, ya jadi dia merasa rendah diri itu karena ada kekurangan di dalam jasmaninya, misalnya dia nggak bisa melihat atau misalnya dia nggak lengkap anggota tubuhnya seperti itu. Tapi orang-orang yang cacat jasmani itu bahkan sekarang malahan bisa jadi terkenal ya, pada saat dia mulai menumbuhkan rasa percaya diri itu malah bisa dibalik menjadi apa ya, malah bahkan bisa ada yang sampai jadi sumber penghasilan ya karena dia banyak di endorse begitu. Jadi ada rasa rendah diri itu karena cacat jasmani gitu. Lalu kemudian karena suka membesar-besarkan. Nah jadi hal yang mungkin harusnya nggak perlu dibesar-besarkan gitu loh, yang misalnya kayak Mem nih, aduh hidungku pesek ini gitu, terus aku membesar-besarkan bahwa ini menjadi masalah besar gitu, padahal orang mungkin lihatnya biasa aja gitu kan. Overthinking ya tentang diri kita. Gitu, sering overthinking gitu. Terus sukanya kita menggunakan ukuran yang keliru gitu. Jadi yang menurut kita yang kayak gini nih yang keren nih gitu. Ternyata enggak juga loh gitu. Ya, jadi kadang kita menggunakan ukuran terhadap diri kita itu yang salah gitu. Kita menganggap bahwa oh yang keren itu, yang cantik itu kalau kulitnya putih, rambutnya lurus, tinggi, langsing gitu kan. Standar. Ya, dia menggunakan standar yang salah gitu. Padahal ternyata nggak juga gitu. Ada juga yang walaupun dia kelihatannya agak berisi, kemudian rambutnya bergelombang, itu juga kelihatan menarik begitu loh. Yang penting bagaimana orang tersebut bisa membawakan dirinya gitu. Itu jadi hal-hal yang menyebabkan perasaan inferior atau rendah diri gitu. Lalu ada juga disebabkan karena daya juang yang terlalu lemah. Karena jadi dia nggak punya. Dia memiliki daya juang yang lemah gitu. Jadi dia udah kayak pasrah, dia nggak mau keluar dari rasa nggak percaya dirinya. Nah itu bahaya banget tuh. Itu harus dilawan. Seperti itu. Buat keluar dari zona nyamannya sendiri ya. Benar, dia harus berani keluar dari zona nyaman. Lalu juga bisa disebabkan karena cita-citanya terlalu tinggi. Ketinggian cita-citanya gitu. Jadi ya baik ketinggian atau kerendahan? Iya, dia nggak bisa ngukur. Dia nggak bisa ngukur kemampuannya seberapa. Dia pokoknya pengennya segini, padahal mungkin kemampuannya cuma segini gitu. Jadi cita-citanya terlalu tinggi sehingga akhirnya yang ada dia bukan yang ngejar cita-cita, malahan dia jadinya malah ngedrop sendiri gitu. Udahlah gitu. Dia berhenti di sini padahal dia masih bisa ngejar ke yang lebih tinggi lagi loh gitu, walaupun tidak setinggi apa yang dia inginkan. Yang gitu. penting tekun di setiap yang dilakukan. Benar, yang penting tekun, rutin begitu. Lalu ada juga orang-orang yang menjadi inferior karena haus akan kasih sayang gitu. Mungkin dia di rumahnya kurang mendapat perhatian gitu, atau orang tuanya misalnya terlalu sibuk sehingga dia merasa kurang diperhatikan, jadi dia minder kalau di sekolah, jadi diem aja gitu. Tapi ada juga bisa kebalikannya sih, di sekolah malah dia jadi pede banget, malah gangguin teman-temannya, gangguin gurunya karena pengen diperhatikan. Gitu. Nah itu hal-hal yang membuat orang menjadi
merasa inferior gitu. Cuman dari semuanya itu sih kita bisa atasi sih gitu sebenarnya. Yang pertama kita kenali dulu nih apa sih yang membuat kita menjadi merasa inferior. Jadi kita harus kenali dulu, apakah karena seperti tadi kita mengenali karena cacat jasmani. Kira-kira apa yang harus aku lakukan supaya aku nggak jadi rendah diri gitu, atau karena cita-citaku terlalu tinggi, apa yang harus aku lakukan supaya aku nggak menjadi rendah diri gitu. Jadi kenali dulu apa yang menjadi penyebab kita rendah diri gitu. Ya harus mulai dari dirinya sendiri. Iya, supaya solusinya tepat. Kalau kita nggak mengenali apa yang menyebabkan kita menjadi rendah diri, kan kita bingung dong mau nyari solusinya gimana gitu loh. Gitu. Lalu yang kedua itu kita harus fokus pada pencapaian prestasi. Fokus saja gitu. Kalau kita misalnya nggak fokus, susah. Gitu. Jadi nggak usah fokus terhadap apa yang menjadi kekurangan kita, tapi fokusnya itu pada apa yang menjadi kelebihan kita, supaya kita bisa berprestasi. Karena pada saat kita bisa mencapai prestasi itu biasanya rasa percaya diri akan mulai tumbuh gitu. Kayak dulu Mem kan ngerasa minder karena hitam, karena ini. Cuman kan Mem kan tahu bahwa Mem bisa bernyanyi dengan baik begitu loh. Jadi Mem fokus pada pencapaian prestasi itu. Biarin kulit hitam, yang penting suaranya bagus. Suaranya bagus banget loh Mem. Gitu. Jadi fokus pada pencapaian prestasi gitu, nggak usah pedulin apa yang jadi kekurangan, fokus pada apa yang jadi kelebihan gitu. Lalu kemudian melakukan aktivitas yang meningkatkan keterampilan gitu. Jadi kalau kita sudah merasa minder atau apa, jangan malah menarik diri. Kalau misalnya kita bisa latihan apa gitu yang bisa meningkatkan keterampilan kita, itu akan lebih baik. Kalau misalnya orang tuanya punya dana, boleh deh kursus. Atau kita boleh berlatih. Kalau sekarang kan gampang banget ya latihan, bahkan nggak perlu kursus pun, bener. Mem aja bisa ngedit video aja nonton YouTube gitu, nggak kursus. Gitu. Jadi apalagi sekarang tuh banyak banget ya. Internet apalagi kan banyak banget online. Bener. Dulu Mem kalau printer itu mati, Mem nggak bisa benerin. Sekarang tinggal nonton YouTube aja. Oh ini caranya ngeriset. Tinggal buka Google beres. Dulu harus bawa ke toko komputer servisan, bayar pula. Sekarang bisa benerin sendiri gitu. Intinya kita kalau kita rajin melakukan aktivitas yang bisa meningkatkan keterampilan, itu pasti rasa percaya diri kita akan bertumbuh. Kayak ikut eskul gitu di sekolah. Benar. Di sekolah, apalagi di BPK Penabur ya. Iya, baik banget. Banyak ekskul, ada ekskul public speaking, itu kan juga bisa ningkatin percaya diri tuh. Paduan suara, bisa tampil ya kan. Ya itu jadi melakukan aktivitas yang meningkatkan keterampilan. Lalu caranya juga bisa dengan membangun hubungan positif dengan orang lain gitu. Jadi kita mulai positive thinking deh terhadap orang lain gitu. Jangan gampang baper, ada orang bisik-bisik dikit dipikirnya ngomongin kita gitu kan. Ada orang gitu. Padahal mungkin malah dibilang, ih hari ini dia cantik ya, kan bisa aja gitu loh. Iya, terlalu overthinking sekitarnya juga. Jadi mulai membangun hubungan positif dengan orang lain, mulai berpikir positif tentang orang lain. Kalaupun misalnya nih ada orang lain yang rasanya merendahkan kita nih, kita jangan langsung merasa bahwa kita ini rendah gitu, tapi mungkin kita justru perlu menyelidiki kenapa nih orang sampai seperti itu gitu. Malah kita perlu prihatin, kok ada ya anak yang seperti ini, atau kok ada ya orang tua yang seperti ini. Mungkin masa lalunya dia justru pernah mengalami hal yang lebih menyedihkan dari kita gitu, sehingga dia merasa perlu melampiaskan tuh dengan membalasnya kepada kita, walaupun misalnya kita nggak salah apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang merendahkan kita, jangan langsung kitanya yang ngedrop. Kita justru perlu prihatin, terus kita cari tahu nih kenapa ya dia seperti itu gitu. Siapa tahu malah kita bisa nolong dia gitu. Juga kita sebagai teman yang lihat kayak gitu harus bertindak juga. Benar. Lalu yang berikutnya kita menjaga keseimbangan hidup gitu. Kalau memang kita merasa mindernya itu karena misalnya kita merasa fisik kita kurang baik, ya ayo gitu. Misalnya, aku berarti harus makan makanan sehat nih gitu. Misalnya aku harus mulai menjaga pola hidup, atau misalnya tidur teratur gitu. Maksudnya berolahraga seperti itu supaya kita bisa lebih sehat gitu, pola pikir dan juga jasmaninya jadi lebih sehat. Itu sangat membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang penting kenalin diri sendiri dulu, kurangnya di mana. Kayaknya itu juga tujuannya dari character building yang setiap tahun
kita adain gak sih Mem? Iya, CBCamp kan ya tiap Iya. CBCamp mengenali diri sendiri ya, temanya tentang aku dan lingkunganku, gimana kita belajar mengenali diri kita supaya lebih pede. Itu bagus sih Gitu. program. Nah ya, kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini itu kan yang pertama mungkin semuanya pernah ngerasa kalau lagi down di situasi tertentu, cuman itu jangan dijadiin beban yang bikin kita makin down lagi, karena kita semua punya bakat masing-masing dan mungkin aja kita nggak tahu gitu sekarang, cuman kan kita bisa mengenali diri kita lebih dalam lagi ya Mem. Benar. Nah dan juga kita juga harus bertindak dari diri kita sendiri gitu lah. Kenalin diri kita sendiri dulu, tahu kelemahannya, terus baru mencoba untuk mengembangkan kelemahan yang ada untuk jadi kemampuan yang bisa kita milikin. Iya, benar banget Nea. Nah, Mem ada sesuatu yang mau disampaikan ke Powers kan nih? Ya, untuk Powers, buat kamu-kamu yang saat ini masih memiliki perasaan rendah diri, gak perlu khawatir ya, karena itu adalah perasaan yang wajar yang pasti dimiliki oleh setiap orang. Tapi kamu perlu mengubahnya ya, kamu harus menjadi lebih percaya diri dengan cara-cara seperti yang tadi sudah kami bahas berdua nih ya. Banyak-banyak berpikir positif terhadap diri sendiri, berpikir positif terhadap orang lain, pasti kamu akan bisa berkembang menjadi lebih percaya diri. Thank you Mem. Nah, untuk closingnya coba Mem ikutin dari kita. Po po po. Oke. 1, 2, 3. Po po po. Dadah. Dah.